Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Akad Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat Idul Fitri di rumah saja di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Lantas apa persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama adalah persiapan ruangan. Gunakan ruang tamu atau ruang keluarga. Meja kursi sementara disingkirkan, kemudian digelari dengan tikar atau karpet, kemudian ditutup dengan sajadah. Semua peralatan dalam kondisi bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah peralatan sholat seperti sarung, kopiah, dan mukena. Sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, pastikan dulu bahwa pemerintah telah mengumumkan kapan tanggal 1 Syawal jatuh. Yang keempat, pastikan bahwa kita telah menunaikan zakat fitrah yang sifatnya wajib. Zakat fitrah itu sendiri dapat dikeluarkan mulai awal Ramadan, tetapi akan lebih utama apabila dibagikan atau diserahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang nomor 5 adalah mandi sunat, kemudian memakai pakaian yang bagus yang kita miliki, diutamakan warnanya putih dengan memakai wewangian. Dan yang nomor 6 adalah makan dan minum sebelum mengikuti sholat Idul Fitri sebagai tanda bahwa kita tidak sedang berpuasa. Nomor 7, kita disunatkan untuk memperbanyak membaca takbir mulai malam hari sampai pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian yang nomor 8, kita disunatkan untuk mengambil jalan yang berbeda sebelum dan setelah sholat Idul Fitri. Kalau biasanya pada kondisi normal kita sholat Idul Fitri di musola, di masjid atau di tanah lapang, disunatkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Tetapi kalau kita sholatnya di rumah saja, bisa saja kita lewat pada pintu yang berbeda. Misalkan waktu berangkat lewat pintu belakang, kemudian setelahnya kita lewat pintu depan. Yang nomor 9 adalah prosesi sholat Idul Fitri itu sendiri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap berpegang kepada protokol kesehatan COVID-19. Atur jarak softnya. Soft yang depan adalah untuk jamaah putra, diikuti belakangnya untuk jamaah putri. Posisi imam berada di paling depan. Selanjutnya imam melafalkan niat sholat, yaitu usolli sunatan Idul Fitri rak'ataini imaman lillah ta'ala, diikuti oleh makmumnya. Usolli sunatan Idul Fitri rak'ataini makmuman lillah ta'ala. Selanjutnya takbir sambil niat di dalam hati, Allahu Akbar. Beda dengan sholat pada umumnya, untuk sholat Idul Fitri pada rakaat pertama ini kita disunatkan membaca takbir 7 kali. Sedangkan pada rakaat kedua kita disunatkan untuk membaca takbir 5 kali. Pembacaan takbir dilaksanakan sebelum membaca suratul Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir. Di sela-sela membaca takbir yang 7 tadi, kita disunatkan untuk membaca tasbih. Lafalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Pembacaan dilaksanakan dengan jahar atau dengan keras. Apabila imam merasa kemampuannya terbatas, mungkin kefasihannya dan lain-lain, maka pembacaan surah Al-Fatihah bisa dilafalkan dengan suara pelan. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Intinya, apabila kita tidak mampu membaca surah yang panjang, cukup dengan surah yang pendek. Contohnya adalah Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Ikhlas,
An-Nas, dan lain-lain. Setelah pembacaan surah dilakukan ruku seperti biasanya, kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kembali sujud, dan kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat kedua. Setelah takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, sekali lagi disunatkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir disunatkan membaca tasbih, lafalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diteruskan seperti pada rakaat pertama, imam membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit. Diteruskan dengan tahiyat dan pembacaan sholawat Nabi, ditutup dengan salam. Nomor 10 adalah prosesi khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri sebanyak 2, khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah ini dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri selesai. Untuk khutbah pertama, imam membaca takbir 9 kali, Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Kemudian diikuti membaca hamdalah sebagai rasa syukur minimal alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan diikuti dengan wasiat takwa. Misalkan jamaah sholat Idul Fitri, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya khatib membaca ayat Al-Quran, tidak ada batasan di sini. Ayat apa yang harus dibaca, berapa ayat dan sebagainya. Namun lebih utama apabila disesuaikan dengan tema. Setelah pembacaan khutbah pertama, khatib duduk sejenak, kemudian berdiri bangkit lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Pada khutbah kedua ini, khatib membaca takbir 7 kali, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan hamdalah minimal, alhamdulillah. Kemudian pembacaan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, serta wasiat takwa. Kemudian diakhiri dengan mendoakan umat muslim. Contohnya adalah, ya Allah, berikan keselamatan bagi seluruh umat muslim, keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup di akhirat. Bisa juga ditambahkan, ya Allah, segerakanlah Engkau mengangkat pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Dengan selesainya pembacaan khutbah yang kedua, maka selesai sudah prosesi sholat Idul Fitri di rumah sendiri. Dari sini kita mengetahui bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah sendiri sangatlah mudah untuk dilaksanakan, tidak ribet. Kita tidak memerlukan mimbar, tidak memerlukan pengeras suara, tidak. Sekali lagi, sholat Id hukumnya adalah sunat muakkad. Kita bisa melaksanakan sholat Id di rumah saja. Demikianlah penjelasan persiapan pelaksanaan sholat Id di rumah saja. Silakan berlatih dan melaksanakan sholat Id bersama keluarga di rumah pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.